corak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan ini juga sering disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini didirikan pada tahun 923 Masehi oleh Srijaya Bupati. Ibu kota kerajaan Pajajaran berada di wilayah Bogor. Sementara itu, wilayah kekuasaannya melingkupi Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat saat dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi pada 1482 sampai 1521 Masehi. Kerajaan Pajajaran pernah mencapai puncak keemasannya. Lantas bagaimanakah kerajaan Pajajaran ini bisa menghilang? Mari simak pembahasannya berikut ini. Sejarah kerajaan Pajajaran tidak dapat lepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti kerajaan Tarumanagara, kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Jejak kerajaan Pajajaran dapat kita ketahui dari berbagai sumber sejarah, seperti naskah kuno Babad Pajajaran, cerita Parahyangan, cerita Waruga Guru, prasasti Sang Hyang Tapak, dan prasasti Kawali. Adanya persepsi kerajaan Pajajaran menghilang bersama Prabu Siliwangi mengacu pada Uga Wangsit Siliwangi. Namun jika mengacu pada beberapa sumber yang telah kami sebutkan tadi, bahwa kerajaan Pajajaran menghilang justru hampir 60 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat. Ketika itu, sepeninggal Prabu Siliwangi dan Prabu Surawisesa, kekuasaan kerajaan Pajajaran terus melemah. Para raja terus dianggap kurang cakap memimpin kerajaan. Hingga akhirnya penyerangan terjadi oleh Kesultanan Banten, ibu kota kerajaan Sunda yakni Pakuan Pajajaran dibakar habis, dan seluruh anak keturunannya dibunuh. Hal inilah yang menyebabkan kerajaan tersebut tidak banyak ditemukan peninggalannya. Awal keruntuhan kerajaan Sunda sebenarnya dimulai dari Sunda Kelapa yang dapat direbut pasukan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fathaillah pada tahun 1527. Dari situ masih butuh 50 tahun lagi untuk meruntuhkan kerajaan Sunda. Kerajaan ini baru benar-benar runtuh pada tahun 1579. Dalam naskah Wangsakerta disebutkan bahwa Raja Sunda terakhir adalah Surya Kencana, atau dalam cerita Parahyangan bernama Nusya Mulya yang memerintah selama 12 tahun dari 1567 sampai 1579 Masehi. Adanya keyakinan bahwa kerajaan Pajajaran menghilang atau moksa bersama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi karena berdasarkan cerita turun-temurun di masyarakat Sunda. Dalam cerita Pitutur Orang Sunda, kerajaan Pajajaran hilang atau moksa bersama Prabu Siliwangi, dan salah satu kisah itu disampaikan lewat Uga Wangsit Siliwangi. Melalui Uga Wangsit Siliwangi itu, Sri Baduga Maharaja mengeluarkan wangsit bahwa kerajaan Pajajaran akan hilang begitu saja dan tidak akan pernah ditemukan. Wangsit itu juga menyebutkan bahwa kerajaan Pajajaran yang hilang bisa saja ditemukan, tetapi mencarinya harus berlandaskan ilmu pengetahuan. Cerita ini berkembang dan menjadi keyakinan banyak masyarakat bahwa kerajaan Pajajaran hilang bersama Prabu Siliwangi. Pesan terakhir Prabu Siliwangi kepada pengikutnya diyakini sebagai pertanda Sri Baduga Maharaja ngahiang atau menghilang bersama kerajaannya ke alam gaib. Dan berikut penggalan bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda. Dari mulai hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, tapi menelusurinya harus memakai dasar. Tapi sayangnya, yang menelusurinya banyak yang so pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Prabu Siliwangi kemudian ngahiang atau moksa. Wangsit inilah yang mendasari keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bersalin rupa menjadi harimau dan kerajaan Pajajaran hilang tanpa meninggalkan jejak.